Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemirsa, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu diberi kesehatan, lancar rezeki, lalu berikan umur panjang. Mari sebelum kita awali, kami mau menyapa dulu ada kawan-kawan, saudara-saudara yang berada di Jogja, khususnya Kota Madya Yogyakarta, pinggiran Sungai Code, yang di sana ada Syekh Sunan Kalijodo, di Kulon Progo, Bandul, Sleman, Kebumen, Purworejo, Magelang, dan seluruh Indonesia, terutama daerah Sumatera, Lampung, Palembang, Riau, yang berada di Riau, Bengkalis, Siak, Selat Panjang. Selat Panjang itu dekat dengan Malaysia. Kami mau menceritakan seorang ulama sufi, ulama yang sangat terkenal kesufiannya, yaitu Yayid Al-Bustami. Yayid Al-Bustami pernah jalan-jalan bertemu dengan seekor anjing yang dimana anjingnya itu terlihat tidak bersih atau lusuh, banyak penyakitnya. Nah, ketika Yayid Al-Bustami berjalan bertemu dengan anjing itu, dia menghindari sambil mencincingkan jubahnya. Seketika itu dengan izin Allah, anjing itu langsung berbicara, bahkan bisa diceramai Yayid Al-Bustami dengan seekor anjing. Anjing itu berkata sama Yayid Bustami, Anda mencincingkan jubah merasa jijik dengan saya, atau merasa nanti tersentuh dengan saya, Anda terkena najis. Kalau najis saya, namanya najis mughalladah, itu masih bisa dibersihkan dengan air dan dicampuri dengan lebu. Tapi kalau najisnya hati, itu sulit dibersihkan. Anda tercincingkan jubah itu merasa Anda itu sombong. Yang namanya sombong itu termasuk penyakit hati. Itu sulit disucikan karena najis yang berada di hati. Memerlukan ritual atau memerlukan dzikir, istighfar, yaitu menjadi sulit karena membutuhkan keikhlasan untuk berzikir kepada Allah. Akhirnya Yayid Al-Bustami diceramai oleh anjing itu tadi. Dia mengatakan, terima kasih, kalau gitu saya tak mengikuti kamu jalan-jalan. Jangan, kalau kamu mengikuti saya, jamaahmu, santrimu itu akan meninggalkan kamu karena saya anjing. Nah, maaf, anjing itu kalau di Jawa bahasanya apa? Kirik. Kalau kirik itu anaknya. Anjing diikutin nggak mau, dia tahu diri. Nanti kalau Yayid Al-Bustami mengikuti anjing itu tadi, jamaah dan santri-santrinya akan menjauhi Yayid Al-Bustami. Makanya dengan kesombongan itu bisa menjadikan penyakit hati. Nabi Sulaiman itu pernah terbang di bawah angin. Dia memakai jubah yang baru. Ketika dia terbang, dengan melihat jubah barunya dengan kayak gitu, itu begitu terbang, Nabi Sulaiman itu terjatuh. Angin tadi mengatakan, saya membawamu terbang, saya mengikuti perintahmu karena Anda taat dengan Allah. Karena kamu di dalam hati kamu ada yang namanya ujub, menyombongkan diri, maka saya tidak mau membawa kamu. Yang namanya Nabi Sulaiman terbang di bawah angin. Karena ujub, merasa dirinya sombong, akhirnya angin menjatuhkan. Nabi Sulaiman jatuh dari terbangnya. Itulah ketakwaan, itu bisa makhluk-makhluk Allah itu mengikuti perintahnya, tapi hanya dengan dosa sedikit yang namanya sombong,
Nabi Sulaiman jatuh. Jadi kami teringat kisah sahabat Umar dengan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid pernah menjadi panglima perang. Ketika perang selalu membawa kemenangan. Para rakyat, para masyarakat, ketika Khalid bin Walid pulang dari peperangan, menyambutnya semua. Menyebut-nyebut nama Khalid bin Walid. Akhirnya dengan sahabat Umar, Khalid bin Walid dipecat menjadi panglima perang. Dia merasa dipecat karena menjadi panglima perang, bingung, merasa dipecat. Salah saya apa? Akhirnya dia sowan atau bertemu menghadap dengan sahabat Umar. Khalid bin Walid bertanya pada sahabat Umar, sahabat Umar, Khalifah Umar, ya Khalifah Umar, kenapa Anda memecat kami? Apakah dalam diri saya ada kesalahan? Tidak, Anda nggak salah. Tapi kami memecat kamu dari panglima perang karena kami sayang sama kamu, karena kamu sahabat kami. Sebab apa? Yang saya takutkan, masyarakat mengelungkan kamu, membanggakan kamu, mengagung-agungkan kamu dalam peperangan karena kehebatan kamu. Nanti dalam diri Anda ada sedikit kesombongan. Maka saya menjauhkan kamu dari kesombongan, maka Anda saya pecat. Akhirnya sahabat Umar dan sahabat Khalid bin Walid berpelukan saling terima kasih. Khalid bin Walid menangis merasa berterima kasih kepada sahabat Umar. Kembali ke anjing tadi, kami teringat kisah di Kabupaten Selat Panjang, Meranti. Itu ada orang pekerjaannya itu menjadi sopir pintor. Pintor itu becak motor. Melihat anjing itu mengganggu dia, lalu anjing itu dilempar batu sama orangnya. Nah, yang punya itu marah. Yang punya itu Cina. Akhirnya orang pintor itu tadi yang melempar batu anjing itu tadi dipukul. Ketika dipukul, dia nggak terima. Akhirnya melapor ke polisi di Polres. Akhirnya kena pasal 351 penganiayaan. Dan berujung damai. Akhirnya dikasih uang 10 juta. Besoknya dia pakai motor baru. Sama kawan-kawannya kalau bertemu, dia dibilangin, "Hei, kan motornya baru. Motor kirik ya." Maksudnya motor kirik itu, motor itu didapat karena dia melempar anjing dan dipukul oleh yang punya anjing. Akhirnya terjadi saling dilaporkan kena pasal penganiayaan 351. Dia dapat uang 10 juta buat beli motor. Motornya baru, kawan-kawannya kalau dia naik motor menyebutnya motor kirik. Itulah kisah anjing yang menceramai Yazid Al-Bustami, tokoh sufi yang terkenal, yang dimana kita harus menjauhkan diri dari yang namanya sombong. Najisnya anjing bisa disucikan dengan air dan dicampuri lebu, tapi najisnya hati itu sulit disucikan, memerlukan waktu yang banyak, keikhlasan setiap hari dengan zikir, istighfar, tasbih dan lain-lainnya. Semoga bermanfaat bagi kami dan saudara-saudara penonton. Kurang lebihnya minta maaf sebesar-besarnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.